Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Ridwan SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Jambi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya menciptakan budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas ataupun sekolah, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Budaya positif bisa terwujud jika adanya kolaborasi semua warga sekolah dalam menciptakan dan menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas.
Seorang guru harus memiliki visi ke depan mengenai gambaran murid yang harus dicapai. Dalam mencapai visi tersebut, harus didukung dengan lingkungan belajar yang nyaman dan budaya positif yang diciptakan dan diterapkan oleh semua warga sekolah. Refleksi: sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dalam modul 1.4 tentang budaya positif dan akan saya implementasikan di sekolah ataupun di kelas dan berusaha untuk mengimbaskan kepada semua warga sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah teori tentang penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Ternyata ada tahapan-tahapan tertentu yang mesti dilakukan guru dalam mengatasi dan mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya terapkan menghadapi permasalahan murid kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering terlambat datang ke sekolah menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang menggunakan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid, karena dapat menjalin hubungan yang baik dengan murid, dan murid pun bisa belajar dari kesalahannya dan bisa mencarikan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya setelah menerapkan segitiga restitusi adalah munculnya motivasi internal dari murid untuk menerapkan budaya positif, dan hal yang perlu diperbaiki adalah selalu konsisten dalam memposisikan diri secara manajer dalam mengatasi masalah murid dan memberikan pendampingan secara berkelanjutan terhadap murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai teman. Ternyata posisi kontrol ini dampaknya kurang maksimal, karena motivasinya berbuat hanya untuk orang tertentu saja. Setelah itu, saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Tentu saya merasa senang karena saya bisa berkomunikasi dengan murid dengan baik dan bisa membantu murid untuk menyelesaikan permasalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, tapi hanya melakukan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Dengan memberikan pernyataan, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan, tetapi sebaik orang yang bersalah adalah sadar akan kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah bagaimana semua warga sekolah memiliki pemahaman yang sama dan saling berkolaborasi dengan pihak orang tua murid agar bisa menciptakan dan menerapkan budaya positif baik di sekolah ataupun di rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.